Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 325. Ye Tianzong memiliki lidah yang tajam. Akhirnya, Ren Yurou terbujuk. Faktanya, dia tidak punya ide bagus, saat ini dia hanya bisa mengambil satu langkah dalam satu waktu. Pada saat ini, dia tidak punya pilihan selain mengikuti saran Ye Tianzong dan melakukan ini untuk saat ini. Begitu lepas kendali, semuanya akan mati. Bagaimanapun, grup kecantikan itu bergerak dalam bisnis, bukan dendam pribadi, asalkan melayani pelanggannya dengan sepenuh hati, maka akan segera sukses. Kemudian, setelah bertukar pikiran lagi dengan Cui Beibei dan yang lainnya, Ye Tianzong dan yang lainnya langsung pergi ke toko kecantikan. Ketika melewati Lin Zhengzong, Ye Tianzong masih emosional. Dia berpikir bahwa keluarga Lin dapat menanganinya dengan lancar, tetapi tanpa diduga, Cheng Yaojin dan Lin Jianrong keluar di tengah jalan. Orang ini pada awalnya tidak dalam pertimbangannya, tetapi sekarang dia melihat datang selanjutnya. Jika ingin mengambil alih keluarga Lin, pertama-tama Anda harus membantu Lin Surong menstabilkan posisi pewaris keluarga. Tuan Ye, Nona Ren. Pada saat ini, suara familiar tiba-tiba terdengar dari belakang. Itu adalah Lin Surong. Dia berlari, tampak sangat cemas. Saat dia berlari, dia masih kehabisan nafas dan mukanya memerah. Melihat Ye Tianzong dan yang lainnya, wajah mereka penuh rasa malu. Jelas, itu karena apa yang telah dilakukan Bro Tersiong dan yang lainnya sebelumnya, yang membuatnya sangat malu. Tuan Lin. Ren Yurou berteriak sambil tersenyum. Dan Ye Tianzong tetap tenang, dan berkata dengan tenang, Tuan Lin, apa yang Anda lakukan terburu-buru? Apakah ada sesuatu yang akan terjadi? Mengapa? Setelah menstabilkan pikirannya, Lin Surong tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, dan berkata, maaf, aku benar-benar minta maaf. Kalian berdua, aku tidak pernah mengira adikku akan menggunakan trik tidak senonoh seperti itu untuk berurusan denganmu. Terutama yang ini masih hari pembukaan toko baru Anda. Kami baru saja menegosiasikan kerja sama kemarin, dan sekarang kami mengganggu Anda. Ini masalah saya, kelalaian saya. Tidak peduli apa, saya masih berharap untuk meminta maaf kepada Anda. Apa yang dapat saya lakukan untuk menebus kekalahan? Selama aku, Lin Surong, bisa melakukannya, aku akan melakukan yang terbaik. Mendengar, Ye Tianzong cukup puas. Sepertinya dia benar-benar tidak tahu tentang masalah ini. Apalagi dia memiliki karakter yang baik dan tahu bagaimana cara datang dan meminta maaf secara proaktif. Sekalipun dia tidak melakukan hal ini, tapi itu emosional dan masuk akal, dan sulit untuk lepas dari kesalahan. Di sisi lain, Ren Yurou adalah wanita yang baik hati, dia memiliki aturannya sendiri, Ding adalah Ding, Mao adalah Mao, dia pasti tidak akan menyalahkan begitu saja. Segera melambaikan tangannya untuk memberi isyarat, dan berkata dengan ramah, tidak apa-apa, Tuan Lin, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, ini masalah saudaramu, dan kami bukan orang yang tidak masuk akal. Berbaliklah, kami akan membuat masalah untuknya, bukan untukmu. Ah! Lin Surong sangat khawatir, mengerucutkan bibirnya, ragu-ragu sejenak, dan akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Lin Jianrong, bagaimanapun juga, dia adalah adik laki-lakiku, dan dia dan aku sama-sama berasal dari keluarga Lin. Menurutku kamu membuat masalah untuknya. Kenapa, Tuan Lin tidak mau menjadi pewaris keluarga Lin? Atau apakah ambisi awal untuk mereformasi keluarga Lin terlebih dahulu hanyalah omong kosong belaka? Pertanyaan Ye Tianzong menyebabkan Lin Surong, yang berencana untuk menjadi perantara, tiba-tiba berhenti, dan dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, tentu saja saya ingin mereformasi keluarga Lin, tetapi masalah ini membuat kami semua sangat malu. Pertama-tama, ini pembukaan toko barumu, pengoperasiannya itu tidak mudah, dan aku tidak ingin kamu menimbulkan masalah kedua, bahkan adik laki-lakiku bukanlah orang yang periang, dia sangat jahat, dan aku khawatir jika kamu punya konflik, maka tidak akan ada buah yang baik untuk dimakan. Jadi, aku datang ke sini untuk mencarimu sekarang, bukan hanya untuk menyampaikan permintaan maaf yang tulus, tapi juga untuk mengingatkanmu, berhati-hatilah dengan langkah adikku selanjutnya. Aku memikirkannya, dan akhirnya memutuskan, izinkan aku bicara dengan adikku, kuharap hal besar bisa direduksi menjadi hal kecil. Dia menginginkan restoran hotpot Lin Zhengzong, aku bisa memberikannya padanya, tapi aku tidak bisa merepotkanmu lagi. Mendengar apa yang dia katakan, Ye Tianzong merasa sangat senang.
Saya tidak menyadari bahwa dia sebenarnya rela mengorbankan kepentingannya demi dirinya sendiri. Tetapi, menurut pemahaman Ye Tianzong, Lin Jianrong pasti tidak akan menyerah begitu saja. Sekali lagi akan ada yang kedua kalinya, hingga akhirnya benar-benar berhasil. Jadi, dia mengangguk penuh rasa terima kasih dan berkata, "Tidak apa-apa, saya hanya ingin bertemu pihak lain sebentar, Anda tidak perlu khawatir tentang masalah ini, tetapi, secara logika, Anda tidak akan datang ke toko, bukan? Apakah kamu datang ke sini khusus untuk meminta maaf kepada kami?" "Tidak." Lin Surong langsung menggelengkan kepalanya, menarik napas dalam-dalam, melihat ke sisi yang berlawanan, dan berkata, "Alasan mengapa saya datang ke sini hari ini adalah pertama-tama untuk meminta maaf kepada Anda, karena masalah ini membuat saya sangat malu. Sesuai undangan, di sana adalah grup tata rias kecantikan yang akan dibuka, dan keluarga Lin kami memiliki banyak industri, jadi saya akan berpartisipasi, dan, saya melihat daftarnya, sepertinya ada kenalan lama saya, jadi saya bisa saja bertemu sebentar dia." "Oh, kamu juga berpartisipasi dalam pembukaan toko utama grup kecantikan. Ini merupakan keuntungan yang tidak terduga. Di luar dugaan, dia juga menderita hari ini. Tidak heran jika terjadi kesibukan seperti itu. Kenapa, kamu juga ingin ikut?" Lin Surong juga sangat terkejut dengan reaksi Ye Tianzong dan istrinya, dia memandangnya dengan curiga dan bertanya, "Mungkinkah kita bersama?" "Hehe." Ren Yurou tidak bisa menahan senyum satu sama lain dan berkata, "Hari ini toko kecantikan dibuka. Bosnya adalah ibuku, Zhang Chunqin. Namun, dia ada urusan hari ini dan mungkin tidak bisa menyelesaikannya untuk waktu yang lama. Untuk saat ini, saya mungkin akan menyampaikan pidato pembukaan untuknya." Petik 2. Oh. Lin Surong tercengang. Sebenarnya, sejak mengucapkan selamat tinggal kemarin, pikirannya yang tersisa adalah bahwa keduanya berasal dari keluarga kecil, dan bahkan jika mereka dapat menjalin hubungan dengan grup Zongheng, itu hanyalah nasib buruk. Namun kini saya mendengar pihak lain mengatakan bahwa bos grup kecantikan ini sebenarnya adalah ibunya, jadi ngomong-ngomong, latar belakang mereka berdua luar biasa. Haha, itu tidak terduga. Tetapi aku pernah melihatmu sebelumnya, dan aku tahu aku tidak salah. Tidak apa-apa, bisakah kita pergi bersama? Setelah diundang, Ren Yurou tidak menunda dan hendak pergi. Tapi dia dihentikan oleh Ye Tianzong, dia merenung sedikit, dan bertanya dengan curiga, "Jangan khawatir, masih ada 1 jam sebelum jam 3, tapi saya ingin bertanya, apakah Anda mengatakan bahwa Anda ada di daftar undangan kali ini?" "Kenalan lama, apa maksudnya ini?" "Setahu saya, daftar tamunya belum dirilis. Bagaimana cara mendapatkannya?" "Sebagai keluarga, baik Ye Tianzong maupun Ren Yurou tidak memiliki daftarnya. Alasan utamanya adalah agar daftar tersebut tidak bocor, agar tidak diingat oleh peminat. Tetapi, dia, Lin Surong, bagaimana dia mendapatkannya?" Melihat kebingungan di mata Ye Tianzong dan mereka berdua, Lin Surong bukanlah orang bodoh. Dia melihatnya sekilas dan tertawa keras. Dia berkata dengan tenang, "Kamu mungkin tidak tahu bahwa para tamu yang diundang kali ini, kami keluarga Lin adalah VIP dan kami sudah mengetahui daftarnya sebelumnya. Faktanya, saya juga khawatir akan bertemu musuh atau semacamnya, jadi sebaiknya saya menghindari sisanya. Adapun pelanggan biasa lainnya, lupakan saja. Jika perkiraanku benar, kalian berdua mungkin juga tidak memiliki daftarnya, dan kita tidak akan tahu sampai bisnisnya dibuka." Ini. Ren Yurou merasa malu, sebagai seorang anak perempuan, dia bahkan tidak memiliki daftarnya, yang benar-benar membuat pipinya memerah. Tapi bagi Ye Tianzong tampaknya ini adalah masalah yang acuh tak acuh, sedikit wajah, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Intinya saya sudah membahasnya dengan Ren Yurou sebelumnya, jika kita ingin menyelesaikan krisis hari ini kita harus memahami lawannya dengan jelas terlebih dahulu. Namun, sekarang saya bahkan tidak tahu nama lawan saya atau seperti apa rupanya, saya benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Tapi sekarang, kemunculan Lin Surong telah menyelesaikan kebutuhan mendesak, jadi sebelum Ren Yurou bisa menjelaskan lebih lanjut, Ye Tianzong meraih Lin Surong dan berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu Tuan Lin, ayo pergi dan duduk di toko Anda, kami benar-benar tidak tahu daftar personelnya. Anda tahu, ini pertama kalinya kami mengadakan acara seperti itu, dan kami takut ada kelalaian, jadi ada baiknya mengetahuinya terlebih dahulu. Selain itu, keluarga Lin Anda juga terkenal di Lincheng, saya khawatir saya masih membutuhkan dukungan Anda ketika saatnya tiba." Tentu. Lin Surong mengangguk. Lagi pula, karena urusan adik laki-lakinya, mereka dipermalukan satu sama lain. Dan jika ada yang bisa membantu saat ini, dia harus diwajibkan.
Terlebih lagi, mereka juga sepakat untuk pergi ke grup Zongheng untuk bertemu Lin Changhui besok. Ini adalah masalah besar. Jika ditangani dengan baik, di masa depan, keluarga Lin tidak hanya akan bisa lepas dari kendali Guild Chaebol, tapi juga bisa membuat bisnis keluarga menjadi makmur dan mencapai level yang lebih tinggi. Ini adalah hal baik yang membunuh dua burung dengan satu batu. Oleh karena itu, dia juga harus membantu. Kemudian, ia hanya mengajak mereka berdua, berinisiatif pergi ke toko, dan datang ke kantor sendirian. Tanpa menunggu Ye Tianzong bertanya, dia berinisiatif mengeluarkan daftarnya. Hal yang paling menarik tentang daftar ini adalah ia memuat nama, unit, dan posisi. Atur situasi masing-masing dengan jelas. Karena Lin Surong diminta menjadi pemandu, ia pun berbicara dengan fasih, menjelaskan berbagai detail nama-nama yang ada di daftar. Dengarkan dan tonton secara bersamaan. Setelah berjalan selama setengah jam, akhirnya kami sampai pada intinya. Daftar itu hampir selesai, dan masih ada orang-orang yang tersisa. Tamu ini, bernama Sun Yuhuan, dulunya adalah seorang wanita yang duduk di atas panggung pada tahun-tahun awalnya, tetapi kemudian karena dia menikah dengan pria kaya dan segera meninggal, dia mewarisi bisnis keluarga pria kaya itu. Produk perawatan kulit yang kami operasikan dianggap sebagai keluarga besar di kota Linceng kami. Seperti saya juga seorang VIP hari ini. Namun, ketika suaminya meninggal pada tahun-tahun awal, bisnisnya sulit, dan ayah sayalah yang menyelamatkannya. Oleh karena itu, keluarga kami dianggap sebagai penyelamatnya. Tunggu sebentar. Mendengar ini, Ye Tianzong segera menyela dan bertanya, Sun Yuhuan ini adalah seorang wanita yang duduk di atas panggung pada tahun-tahun awalnya. Dari mana dia mendapatkan pekerjaannya? Bab 326. Tuan Ye, apa maksud Anda menanyakan pertanyaan ini? Maksudnya, ada kemungkinan besar kita saling mengenal. Sebelum Lin Weiying selesai bertanya, Ren Yurou, yang langsung memahami pertanyaan itu, mengambil alih dan berkata, Tuan Lin, tolong jawab saya terlebih dahulu. Informasi ini sangat penting bagi kami. Dia tahu, Sun Yuhuan ini kemungkinan besar adalah lawan ibunya. Mereka berdua pernah menjadi wanita yang duduk di atas panggung pada tahun-tahun awalnya, dan proses perkembangan mereka sangat mirip. Jika Anda bisa mengetahui informasi pihak lain terlebih dahulu, pasti akan sangat membantu dalam menghadapi krisis di masa depan. Setidaknya, saya belum memiliki metode yang cocok, tetapi Ye Tianzong adalah orang yang akan menemukan cara jika dia menciumnya sedikit. Ribuan kata, dia percaya pada Ye Tianzong. Tidak akan mengecewakan diri sendiri. Apalagi jika menyangkut dirinya dan keluarganya, ia tidak pernah bersikap ambigu, apalagi rindu. Sekarang, jika dipikir-pikir lagi, semua yang dia lakukan adalah untuk dirinya sendiri. Tapi saya masih berpikir pihak lain sedang menderita suatu penyakit, memikirkan diri saya sendiri agak konyol. Bagus. Lin Xingying sudah merasakan bahwa keduanya tidak biasa, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya, tetapi menjawab dengan jujur, omong-omong, Sun Yuhuan dan saya memiliki beberapa koneksi, dan kami telah bertemu berkali-kali sebelumnya. Dia punya banyak pendapat tentang dirinya sendiri asal-usul saya juga relatif tabu, tetapi dia juga mengatakan kepada saya bahwa dia bekerja sebagai resepsionis di sebuah klub hiburan bernama Huadu di Jalan Yongel. Namun, itu sudah lama sekali, dan dia sekarang sudah tidak ada lagi, tapi sudah menjadi gedung perkantoran. Hahaha. Berbicara tentang ini, Ye Tianzong tiba-tiba tertawa. Silahkan duduk. Memang benar klub ini. Menggabungkan informasi sebelum dan sesudah, Sun Yuhuan ini adalah lawan Zhang Chunqin. Sebenarnya, dia tidak ingin mengundang pihak lain, tetapi Nona Gu telah mengumpulkan sumber daya dari Sekte Ye Xing terlebih dahulu. Setelah mengirimkan undangan, tidak mungkin orang tidak datang. Ren Yurou juga menarik napas dalam-dalam, setelah memutuskan kandidatnya, dia harus memikirkan cara untuk menjaga dari lawannya. Tetapi, bagaimanapun, hal semacam ini adalah skandal keluarga. Selain itu, dia tidak begitu mengetahui pemikiran spesifik Lin Surong, jadi tidak perlu memberi tahu dia. Sekarang sudah jelas, ayo pergi. Alasan utamanya adalah dia khawatir dengan konsekuensi yang tidak diinginkan Lin Surong. Namun, Ye Tianzong merasa ini adalah peluang besar yang bisa dimanfaatkan. Oleh karena itu, dalam menghadapi penolakan Ren Yurou, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Pada saat yang sama, dia mengangkat kepalanya, menatap Lin Surong, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Lin, kami sangat tertarik dengan Sun Yuhuan ini. Sepertinya kamu sudah familiar dengannya. Saya tidak tahu,
bisakah Anda memberitahu kami tentang kekuatan dan kelemahannya secara detail, dan Anda harus menjawab dengan jujur, karena kesalahan atau kelalaian dalam informasi dapat menyebabkan saya membuat penilaian yang salah. Oh, apakah ini sangat serius? Lin Surong segera menjadi serius. Dia tahu bahwa mereka berdua tidak bercanda dengannya, jadi dia mengangguk dan berkata, Sun Yuhuan ini memiliki banyak kelebihan. Dia bersedia menanggung kesulitan dan bertahan dalam kerja keras, dan dia bersedia menanggung kesulitan dan bertahan dalam kerja keras, dan dia sangat pandai dalam kesabaran. Dia saat duduk di atas panggung, dia punya seorang anak. Justru karena kebutuhan untuk membesarkan seorang anak laki-laki maka dia menikah dengan pria kaya. Setelah orang kaya itu meninggal, ibu dan anak itu mengatur perusahaan dengan baik sejauh ini telah berkembang dengan sangat baik dan memperlakukan masyarakat dengan baik dalam segala aspek. Bagus sekali. Kelebihannya adalah ini. Adapun kekurangannya sebenarnya merupakan kontradiksi internal dalam keluarga mereka. Karena setelah orang kaya itu meninggal, usahanya diwarisi oleh ibu dan anak laki-lakinya, dan orang kaya itu mempunyai seorang anak perempuan sebelum kematiannya. Anak perempuan ini dimanjakan dan dimanja sejak kecil, dan dia telah menggerogoti harta keluarga. Sekarang karena dia telah menyia-nyiakan warisannya, dia masih ingin kembali dan menyusahkan ibu dan anak mereka lagi. Ini selalu menjadi pertanyaan yang menjengkelkan bagi mereka, dan sepertinya sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi di tengah-tengah. Sayang, sepertinya putri orang kaya ini bisa dimanfaatkan. Ye Tianzong menyela dan menatap Ren Yurou. Di sisi lain, Ren Yurou merasa malu. Tentu saja dia mengetahuinya, tetapi dia tidak tahu apakah itu baik atau buruk ketika membicarakan masalah ini di depan Lin Surong, jadi dia hanya berdiri di sana dengan linglung, terhuyung-huyung dan terengah-engah. Hal ini membingungkan Lin Surong yang berdiri di sampingnya, dan Biksu Zhang Er bingung, dan bertanya dengan curiga, Tuan Ye, Nona Ren, apakah Anda memiliki sesuatu yang disembunyikan dari saya? Mungkin itu akan membuat Anda tidak nyaman. Ye Tianzong menyela, mau tidak mau mengepalkan tangan Ren Yurou, dan berkata dengan tulus, jangan khawatir istriku, menurutku tidak ada yang salah dengan orang lain, Lin selalu dapat dipercaya, tidak perlu banyak bicara, seperti selama dia bekerja sama dengan kita dengan baik lakukan saja. Saya, Ren Yurou berhenti bicara. Meskipun saya percaya Ye Tianzong. Tapi masalah ini sangat penting, dan masih membuatnya sedikit malu untuk memberitahu orang lain dengan mudah. Setelah merenung sejenak, dia hanya bisa secara pasif mengangguk setuju. Bos Lin, benar. Keluarga kami memiliki beberapa konflik dengan Sun Yuhuan ini, tetapi tidak nyaman bagi saya untuk mengungkapkan secara spesifik. Singkatnya, saat toko baru dibuka, kami khawatir pihak lain akan membuat masalah, jadi kami harus berhati-hati. Jadi begitu. Lin Surong bukanlah orang bodoh. Dia memahami arti umum dan tertawa keras dan berkata, haha. Sungguh merepotkan bagiku untuk terlibat dalam urusan internal keluargamu. Tapi menurutku, Lin Surong kamu adalah temanku dan bantu Anda, tentu saja. Terlebih lagi, hal yang paling kejam tentang Sun Yuhuan adalah dia tidak akan pernah menyerah sampai dia mencapai tujuannya. Saya pribadi tidak terlalu menyukainya. Jadi maksud Anda adalah Anda ingin membuat pengaturan terlebih dahulu untuk mencegahnya dari menyebabkan masalah pada upacara pembukaan, kan? Itulah yang sebenarnya. Ye Tianzong mengangguk tanpa komitmen, dan berkata dengan sungguh-sungguh, kalau begitu, putri orang kaya ini adalah artikel yang bisa kita gunakan. Pada pembukaan hari ini, dia mungkin tidak akan datang, tapi kami berharap dapat mengundangnya. Sun Yuhuan tidak akan membuat masalah. Lalu kami akan hidup damai, dan jika kami benar-benar menemukan masalah, kami mungkin hanya bisa bereaksi secara pasif. Itu akan datang. Karena hari ini adalah hari di mana putri orang kaya itu mendapatkan uang jajan bulanannya. Lagi pula, dia meminta lebih banyak uang. Sun Yuhuan sudah muak dan berencana mengadakan pertarungan hari ini. Jadi, kemungkinan besar mereka akan mengalami wabah besar. Ngomong-ngomong soal, Lin Weiying memandang Ye Tianzong dan berkata, putrinya memiliki kecenderungan kuat untuk mudah tersinggung. Jika dia muncul, dia mungkin membawa masalah pada Sun Yuhuan, tapi saya khawatir jika Anda tidak bisa mengendalikannya, itu mungkin akan berdampak buruk. Efek sebaliknya, saya harap Anda bisa. Kemarahan. Ye Tianzong tersenyum ringan. Sekarang dia mengetahui sumber kehidupan Sun Yuhuan, akan lebih mudah untuk menghadapinya. Ye Tianzong mengangguk sambil tersenyum, berdiri, dan berkata dengan tenang, saya yang terbaik dalam hal ini, Tuan Lin, terima kasih atas bantuan Anda, maka kita tahu apa yang harus dilakukan. Mari kita pergi ke upacara pembukaan. Jika semuanya berjalan lancar baiklah hari ini,
kuharap besok aku bisa bernegosiasi dengan orang-orang di grup Zongheng. Sedangkan untuk adik laki-lakimu, aku yakin akan menerimanya. Tentu saja, demi kamu, aku tidak akan mempersulitnya, perlakukan kompensasi saja kerugiannya. Ah, Lin Surong tidak bisa melihat melalui Ye Tianzong ini. Awalnya semua orang bilang dia bodoh. Namun, setelah kejadian tadi malam dan pagi ini, dia merasa pria ini tidak terduga. Seluruh tubuhnya penuh misteri sehingga sulit dilihat orang dengan jelas. Kalau begitu, saya akan mengucapkan selamat sebelumnya kepada Anda karena telah menyelesaikan masalah Sun Yuhuan. Ayo pergi bersama. Kemudian, mereka bertiga berjalan menuju toko kecantikan bersama. Menurut Ren Dongguo, Zhang Chunqin akan menyamar di antara kerumunan dengan riasan. Hari ini, Gu dan Ren Yurou akan memimpin pembukaan, sementara Ren Dongguo akan bertanggung jawab untuk perencanaan dan penyediaan logistik. Ye Tianzong, sebaliknya, hanyalah orang bebas yang bisa datang dan pergi sesuka hatinya. Pukul 1:30, beberapa orang datang. Ren Dongguo sudah menunggu di depan pintu. Dia sangat cemas, khawatir sesuatu yang besar akan terjadi hari ini. Ketika saya sampai di jalan pejalan kaki, saya baru saja mendengar tentang apa yang terjadi dengan restoran hotpot. Meskipun hasil akhirnya bagus, prosesnya mendebarkan. Setelah melihat Ye Tianzong dan yang lainnya, mereka bergegas maju dan bertanya dengan prihatin, "Apa kabar, Yurou, Tianzong, kamu baik-baik saja?" "Dengar. Berbicara tentang restoran hotpot." Siapa ini? Ren Dongguo mengerutkan kening ketika dia menemukan Lin Surong berdiri di sampingnya. Lin Surong awalnya ingin menyapa, tetapi berbicara tentang restoran hotpot membuatnya merasa malu. Ye Tianzong memahami gagasan itu dan segera melambaikan tangannya dan berkata, "Ayah, ini Tuan Lin, teman kita, dan juga diundang VIP. Soal restoran hotpot sudah terselesaikan. Biarkan dulu. Tak perlu dibicarakan. Yang terpenting sekarang bisa menangani toko kecantikan. Bagaimana? Bagaimana kabarnya? Situasi sekarang." Pintunya telah terbuka dan para tamu masuk satu demi satu. "Ibumu hanya berbaur dengan orang banyak, dan Mes Gu mengurus semuanya. Saya lebih takut pada pesaing itu." Sebelum Ren Dongguo selesai berbicara, Ren Yurou berkata dengan tenang, "Ayah, lawan itu bernama Sun Yuhuan. Kita semua sudah mengetahuinya sebelumnya. Jangan khawatir, kami siap dan tahu bagaimana menghadapinya. Ayo masuk dan bicara ke Gu dulu. Nyonya, saat kita bertemu, Tianzong akan menjelaskan detailnya kepada Anda nanti." Bagus. Beberapa orang masuk. Tokonya sangat besar, dengan lantai atas dan bawah, seperti departemen store kecil. Apalagi banyak tamu yang datang. Setelah melihat Lin Winner, mereka semua menyambutnya dengan hangat. Terlihat jelas bahwa dia sangat berwibawa di kalangan kelas atas di kota Lincheng dan pergi untuk menyapa. Ren Yurou mencari Zhang Chunqin di antara kerumunan. Ren Dongguo mengikuti Ye Tianzong dan terus bertanya bagaimana cara menghadapinya. Tapi Ye Tianzong menertawakannya akhirnya, setelah menemukan Mes Gu yang sedang membuat pengaturan, dia berkata, "Mes Gu, Tuan Ye." Setelah memulihkan penampilannya, Gu tampak bersinar dan menarik. Terutama, Ye Tianzong adalah penyelamatnya. Melihatnya seperti bertemu orang tuanya. Dia sangat bersemangat dan berkata, "Kamu di sini." "Yah, ada sesuatu yang aku butuh bantuanmu." "Kamu bilang." Keduanya sangat sopan satu sama lain. Ye Tianzong, sebaliknya, menarik napas dalam-dalam dan melihat sekeliling. Sekarang, semua tamu adalah tamu biasa, tetapi tamu terhormat yang sebenarnya, termasuk Sun Yuhuan, akan tiba dalam beberapa menit. Tanpa basa-basi lagi, dia berkata, "Di antara tamu yang akan datang sebentar lagi, ada seseorang bernama Sun Yuhuan. Setelah dia masuk, katakan padanya untuk tidak menghubungi siapapun, tetapi bawa dia ke kantor di toko. Saya punya sesuatu untuk diajak bicara. Apakah boleh berbicara dengannya?" Bersambung.